Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina. Maaf Gus, ini dicabut dulu yang sanjo yang itu. Wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam sahabat Nusantara. Adalah salam sejahtera ya, sampurasun semua. Panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam kebahagiaan ya, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menikmati perjalanan kehidupan kita dan memahami kehidupan kita, kehidupan bernegara kita, dan juga adalah masuk Bu sudah ya, dan juga memahami tentang sejarah Nusantara yang luar biasa. Sahabat, hari ini adalah dengan bersamaan berkembangnya adalah dunia massa ya, dunia telekomunikasi, dunia informasi ya, teknologi tentang komunikasi yang sudah luar biasa berkembang dengan pesat sahabat. Maka hari ini seharusnya kita bisa banyak mengambil pelajaran. Walaupun sebenarnya dari berbagai kisah yang ada, terutama adalah yang berkaitan dengan sejarah Nusantara, maka kita akan harus memahaminya adalah ada banyak versi ya sahabat. Ada banyak versi adalah sejarah yang berkembang. Maka sebenarnya bagi mereka yang masih terhubung dengan adalah bahasanya roh leluhur, dengan rijalullah, rijalul gaib adalah para pendiri bangsa ini, sebenarnya kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tetapi hari ini karena informasi dimanapun negara berada, selalu berada pada adalah informasi yang dikembangkan oleh para kolonial. Para penjajah sudah banyak merubah tentang tatanan sejarah Nusantara. Banyak hal yang harus kita pahami dalam kehidupan ini hari ini. Maka tentang sejarah-sejarah kerajaan Nusantara yang demikian luar biasa, banyak sekarang sudah terdistorsi sahabat. Sudah banyak informasi yang sudah jauh menyimpang dari semuanya. Karena kalau kita banyak baca sejarah bagaimana Belanda membawa adalah ratusan ribu buku adalah dari penulis-penulis empu-empu adalah dari penulis-penulis hebat Nusantara sahabat. Maka tentu saja adalah yang kita hari ini harus lebih cerdas memahaminya. Karena segala informasi yang berkaitan dengan sejarah Nusantara sudah lebih banyak yang diputarkan dari semua, lebih banyak yang dibelokkan. Demikian pula ada tentang kisah misalnya Raden Patah, tentang kisah Wali Songo. Siapa sebenarnya Wali Songo? Apakah kisah Wali Songo ini berada pada versi yang benar atau tidak? Apakah pada versi penjajah atau pada versi daripada kita Nusantara, sahabat? Demikian pula tentang ramalan Joyoboyo. Kenapa ada bahasa Notonegoro dari semua seolah-olah ingin membuat bahwa sesungguhnya yang boleh menjadi raja itu adalah hanya Trah Jawa. Karena Notonegoro itu memastikan 7 pemimpin bangsa ini adalah harus dari Trah Jawa. Nah inilah juga harus kita mengerti tentang kisah Sunda dan Jawa. Siapa sebetulnya yang lebih tua peradabannya? Maka malam hari ini marilah kita sedikit barangkali dari apa yang terbuka dari semua. Kita sedikit adalah kembali menelusuri sejarah itu tanpa untuk kita adalah membesarkan kesukuan baik Jawa maupun Sunda dan lain sebagainya. Termasuk adalah pertanyaan yang menggelitik kepada Abah adalah tentang benarkah Bah bahwa sesungguhnya antara pernikahan suku Sunda dan suku Jawa itu tidak akan berhasil? Apakah ini adalah mitos? Dari mana datangnya ini mitos? Dan apakah sebetulnya ini adalah ada rencana kolonialisme? Ataukah ini adalah memang sebenarnya adalah merupakan sebuah kalau kita mengerti hukum Tuhan secara baik, Tuhan tidak akan melarang menikahkan sesatu dengan yang lainnya. Tuhan tidak akan mengkelompokkan makhluk demi makhluk. Inilah yang harus dipahami. Maka segala upaya untuk mengaburkan sejarah Nusantara ini, salah satu diantaranya, karena pada saat Jawa Barat, Sunda itu menikah dengan Jawa, karena pada dasarnya sebenarnya Jawa itu adalah seluruh pulau Jawa itu adalah disebut dahulu Pulau Nyawa. J itu adalah NY, nyawa sesungguhnya. Maka kita harus mengerti adalah secara sejarahnya. Bagaimana ada banyaknya peran daripada kerajaan Galuh.
bagaimana peran kerajaan Pakuan, kerajaan Pajajaran, bagaimana kiprahnya adalah Kian Santang, Rakai Santang, bagaimana kisahnya tentang Nyi Subang Larang dan lain sebagainya. Dan kenapa di Jawa Barat ini memiliki adalah tiga Arya, Arya Goparana, Arya Kemuning. Kemudian ada tiga Arya yang sesungguhnya adalah menjadi terah Jawa Barat. Nah inilah yang sebenarnya juga adalah kita mengerti sebetulnya sebagai Raden Wijaya. Raden Wijaya itu sesungguhnya adalah terah aslinya adalah Cirebon. Maka disinilah sahabat kisah panjang tentang kerajaan Majapahit dan Pajajaran yang kita sudah paham. Yang hari ini Abah perlu sampaikan bahwa orang-orang hebat di zaman itu adalah akan kembali bahasanya menitis dalam kehidupan ini. Maka Abah sering sampaikan tahun 2025-2027 adalah pintu gerbang baru di mana adalah mereka-mereka adalah pelaku sejarah akan memiliki tubuh baru sebetulnya. Kalau di Sunda, di Jawa disebut nitis, netes, notos, tadi semua ataupun apapun bahasanya sesungguhnya adalah mereka-mereka itu masih hidup. Sebenarnya barangkali ini pula yang katakan Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Sesungguhnya orang-orang yang hebat dahulu adalah hari ini masih ada. Nah, inilah tinggal kita memahami adalah hakikat alam dari semuanya. Bagaimana alam ini adalah multidimensi yang sesungguhnya adalah ada kehidupan yang sebetulnya tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Adalah kehidupan yang tiada bedanya dengan kehidupan kita yang nyata ini, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Nah sahabat, ada pertanyaan dari teman tadi semua, ya ada tentang pernikahan suku Jawa dan suku Sunda. Nah ini pun sebenarnya adalah sebagaimana tadi, adalah bagaimana Ronggo Warsito membuat ramalan tentang yang akan menjadi pemimpin Indonesia itu adalah Notonegoro. Seolah-olah yang boleh menjadi pemimpin bagi Nusantara ini hanya terah Jawa. Nah sebenarnya tentang pengalihan daripada Sundaland yang ditulis oleh Plato sekalipun adalah tentang karena Sunda itu sebetulnya bukan suku sebetulnya. Sunda itu adalah ajaran. Maka disinilah ada Sunda Wiwitan. Ada semua. Ini yang barangkali sekarang orang Nusantara yang juga harus paham. Termasuk nanti adalah kisah Wali Songo. Apakah betul Wali Songo itu para wali? Nah ini pun harus dipahami. Ya. Siapa yang membuat itu? Demikian pula nanti adalah begitu banyak sejarah-sejarah yang sudah diputar balikan, sahabat. Nah salah satu yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang adanya mitos bahwa kalau suku Jawa dan Sunda itu menikah dari semua, maka sebetulnya suku Jawa dan Sunda itu sebetulnya memiliki satu rumpun sebetulnya adalah yang harus dipahami. Dan bagaimana kisah terkait dengan kisah Majapahit yang hebat dan juga Pajajaran yang hebat, sahabat dari semua. Nah ini barangkali mari kita sama-sama, bukan Abah lebih tahu, marilah kita adalah barangkali apa yang Abah sampaikan ini mudah-mudahan menjadikan cikal buat kita lebih penasaran tentang ingin memahami tentang dasarnya adalah sejarah Nusantara. Termasuk adalah 9 bahasa di dunia, itu mulai dari bahasa dari Jawa Barat yang disebut bahasa Lingga Sangkara Nirwana, yang menjadi Sangsekerta, yang menjadi Palawa, yang menjadi Persia, yang menjadi bahasa Ibrani, yang menjadi bahasa Arami, yang akhirnya menjadi bahasa Arabi. Itulah nama Indonesia juga adalah nama ke-9. Yang sebelumnya adalah bernama Nusantara. Yang sebelumnya yang keempat disebut dengan adalah Atlantis, Atalan. Ini juga kita harus mengerti. Dan kenapa sekarang kita ini dicabut dari akar budaya Nusantara? Karena semua akar budaya Nusantara di dunia ini sebenarnya adalah berasal dari Nusantara. Wabil khusus adalah sebetulnya awalnya adalah dari budaya Sunda. Maka kalau Anda adalah ke Hawaii, Anda akan menemukan adalah musik Sunda yang masih hidup di Hawaii, di Taiwan. Demikian pula adalah budaya Takraw yang sebetulnya adalah budaya Makassar, Sulawesi, itu juga hidup di Taiwan, sahabat. Ya. Maka untuk mencintai negara kita sampai negara kita nanti merdeka, sahabat, pendiri bangsa ini adalah membuat kesepakatan yang semuanya dari isi Al-Quran adalah Pancasila. Adalah yang luar biasa, yang mana Pancasila itu ada pada Garuda Pancasila. Maka disinilah Bhinneka Tunggal Ika adalah syuhudul kasroh fil wahdah. Sebetulnya ulama kita menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ilmu tauhid, syuhudul kasroh fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasroh. Berbeda-beda tetapi satu, sahabat. Nah, maka kita hari ini karena akan membahas tentang mitos adalah pernikahan Jawa dan Sunda. Bahkan Abah belum lama dari Eropa, yang walaupun tadinya adalah mau melewati desa Surawisesa, yang oleh orang sana tidak dipahami, tapi budayawan Swiss sendiri mengerti bahwa daerah itu adalah sebetulnya adalah desa Surawisesa.
desa yang dibangun oleh putra raja adalah Surawisesa yang sebetulnya. Yang kemudian sekarang Surawisesa pun sudah kembali, menitis kembali. Bahkan termasuk adalah Brawijaya V pun adalah sudah menitis kembali. Ini yang harus dipahami oleh kita. Prabu Siliwangi pun, karena baru sampai kepada adalah Moksa Tilem bahasanya, dia pun kembali, sahabat. Maka akan ada kelahiran orang-orang hebat di Jawa Barat. Dan di seluruh Nusantara adalah sebetulnya adalah orang-orang dulu yang belum selesai menyelesaikan tugasnya, termasuk adalah juga Bung Karno dari semuanya. Maka inilah bahwa hari ini Ratu Campa pun sudah mulai sudah dilahirkan walaupun kecil tadi semua ya. Nah inilah termasuk Prabu Angling Dharma pun sudah menitis kembali sahabat. Maka Nusantara akan memunculkan kembali tokoh-tokoh hebat dahulu pada casing yang berbeda, pada tugas yang berbeda, tetapi esensi yang sama, sahabat. Maka karena malam hari ini Abah tidak sedang bicarakan luas tentang kerajaan Nusantara, Abah hanya mengambil sisi tentang pernikahan adalah Sunda dan Jawa. Karena ini juga adalah sebetulnya bagian daripada Divide et Impera. Bagian daripada adalah memecah belah Nusantara. Adalah bagian dari mengadu domba Nusantara. Sebagaimana adalah demikian Raden Patah dan dibisiki oleh Belanda. Adalah untuk melawan ayahnya sendiri. Demikian pula di Jawa Barat, sahabat. Maka mari kita malam hari ini akan memahami tentang kenapa Sunda seolah-olah dan Jawa itu dimitoskan, maka tidak boleh menikah seolah-olah begitu. Sehingga ada yang mengatakan salah satu ruhnya lebih tua. Padahal sesungguhnya ini adalah bagian daripada politik kolonialisme untuk memisahkan adalah Jawa Barat dan adalah Pulau Jawa. Maka itulah yang tentang ramalan adalah Jawa Barat akan memisah daripada Pulau Jawa akan terpecah dua. Sebetulnya itu bukan pemecah dua dalam secara arti syariat dan hakikat. Pemecah dua ini adalah sebenarnya adalah sudah pernah terjadi sebetulnya, sudah terjadi sebetulnya. Nah, kalau Anda pergi ke Yunani, maka orang Yunani kalau ditanya, where are you from? Dari mana kamu originally? Dari mana kamu sebenarnya? Karena Yunani itu adalah terkenal dengan kisah para dewa. Dewa Ra, kemudian dewa Zeus, dewa laut, semua. Ya, dewa-dewa itu adalah tentang kerajaan dewa-dewa sesungguhnya. Tetapi mereka kalau ditanya, siapa mereka? Where are you from originally? Dari mana kamu sebetulnya asli? Mereka bilang Jawa. Mereka bilang saya ini adalah aslinya suku Jawa. Nah ini. Nah kita pun adalah sebetulnya seperti Swiss yang dari Surawisesa. Yang hari ini Swiss menjadi negara hebat. Karena sebetulnya melanggengkan adalah budaya yang ada di Jawa Barat. Cili Asa, Cili Asi, Cili Asu, Cili Wangi. Itulah kenapa bendera Swiss itu adalah palang merah. Merah adalah perlambang darah. Darah adalah spirit, semangat. Itulah juga kenapa bendera merah putih kita adalah merah putih. Adalah juga adalah jiwa dan raga. Adalah jasad dan ruh sesungguhnya. Itulah. Makanya merah putih itu bukan kebetulan. Adalah warna yang sebetulnya punya makna, sahabat. Nah, mungkin Abah sedikit dulu ke belakang tentang tentang siapa. Dari mana mulai adanya mitos. Mulainya Abah tidak akan bahas tentang bagaimana dibalikannya kisah Wali Songo. Abah juga tidak akan bercerita tentang bagaimana adalah Raden Wijaya adalah yang nanti adalah menggunakan kekuatan Cina saat itu ada Kublai Khan adalah menghancurkan Kartanegara, sahabat, yang kemudian mendirikan kerajaan Mojopahit dari semuanya. Mojopahit, sahabat. Maka ada Mojopahit, ada Mojo Manis, betulnya. Nah ini harus kita pahami, ya sahabat, semuanya. Maka inilah yang harus dipahami. Dan siapa Raden Wijaya itu? Dari mana aslinya Raden Wijaya itu? Maka disitulah pada zaman Raden Wijaya, sesungguhnya antara Pulau Jawa bagian barat yang disebut dengan Jawa Barat adalah masih dalam keadaan dan itulah keinginan Prabu Hayam Wuruk adalah merupakan Raja Majapahit yang keempat, adalah merupakan raja tersukses daripada Majapahit itu sendiri, yang nanti adalah kemudian akan menyatukan cinta dan rasa dengan Jawa Barat, sebetulnya dengan seorang putri, ya. Maka Prabu Hayam Wuruk itu disebut Raja Sanagara Patanawu atau Batara Prabu adalah tahun 1350, adalah Maharaja keempat dari Majapahit, sahabat semuanya. Berkuasa antara 1350 sampai 1389. Maka inilah dikisahkan tentang pernikahan Jawa dan Sunda, Majapahit dan Pajajaran, kerajaan Sunda, kerajaan Galuh sebetulnya. Yang kita kenal nanti adalah tentang Ratu Dyah Pitaloka, Citra Resmi dari semua, ya.
Nah inilah yang seseorang putri yang cantik adalah Putri Prabu Wangi yang sesungguhnya adalah yang saat itu adalah Prabu Hayam Wuruk atau Prabu Hayam apa namanya Raja Majapahit yang keempat ini ingin menyatukan Sunda inilah dan Jawa yang sebetulnya adalah satu dulu pada Sundaland semuanya. Tetapi kemudian oleh apa namanya oleh kolonial lah segalanya. Inilah makanya hari ini sahabat segala berita sejarah yang kita terima hari ini tumpang tindih semuanya. Nama gunung 30 nama gunung dirubah oleh Belanda. Jangan main-main dengan nama gunung. Karena gunung ini adalah perlambang kekuasaan, perlambang kekuatan. Maka disinilah juga harus kita memahami seperti adalah sejarah-sejarah lama di Nusantara yang dihilangkan dari semua. Dan hari ini tidak bisa lagi ditutupi semuanya. Maka hari ini bahasanya adalah selalu ada bahasa tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir, tetapi itu juga adalah perumpamaan yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Ya. Jadi ada kisah yang harus kita pahami dari semuanya. Ya. Jadi apa namanya dalam nah dikisahkan sahabat sebetulnya. Tadi ada oret-oretan semuanya. Adalah awal sebetulnya adalah tidak bolehnya menikah karena pada saat Sunda dan Jawa itu menyatu sebetulnya disitulah kekuatan kembali menyatunya Pulau Nyawa, kembalinya hidupnya adalah hakikat Pulau Nyawa, Pulau Jawa yang merupakan adalah leluhur daripada seluruh bangsa di dunia ini semuanya dari semua ada leluhur dari segala peradaban yang ada di dunia ini, leluhur dari segala adalah kemajuan yang ada di dunia ini sebenarnya. Tetapi seolah-olah kita adalah bangsa yang bodoh, bangsa yang rendah, bangsa yang inilah kolonial. Selama 300 tahun lebih, Belanda membolak-balik ini semua dari semuanya. Dan mereka begitu serius, betul-betul ingin bangsanya diizinkan merdeka, sahabat. Tetapi adalah akar budayanya adalah dicabut. Maka disinilah yang harus kita adalah mulai sekarang ini memahami tentang hal ini. Nah, sama seperti dengan Prabu Hayam Wuruk, demikian pula adalah di Sunda adalah ada satu kerajaan yang disebut dengan Raja Sunda atau Prabu Maharaja Linggabuana, ya, yang merupakan disebut dengan Prabu Wangi saat itu bersamaan bertepatan adalah di Jawa adalah kerajaan Mojopahit dari semua. Yang raja keempatnya bernama adalah Hayam Wuruk, Mahapatihnya Gajah Mada. Nah di sini juga adalah sebetulnya ada offsetnya adalah Mahapatih Gajah Mada, karena Gajah Mada itu dengan sumpah palapanya ingin kembali menyatukan kejayaan dunia, mengembalikan kepada Nusantara. Maka kalau kita mendengar bagaimana dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Nusantara, maka ada orang termasuk juga Marco Polo ingin menemukan Pulau Nyawa ini, maka dia menemukan Amerika, sahabat. Maka demikian juga Vasco da Gama juga menemukan Filipina, menemukan ada pulau Goa dan lain sebagainya di India. Adalah orang-orang yang ingin mencari kembali tempat Atlantis itu, kejayaan itu, kehebatan itu yang adalah ada di Nusantara ini semuanya, dari semua. Maka hari ini akan lahir tokoh-tokoh hebat dari Sunda. Abang kasih tahu. Karena memang semua kisah diawali dari sana. Maka akan kembali adalah nitisnya orang-orang yang punya kesadaran. Tadi adalah bukan hanya sebatas adalah tubuh yang tidak berjiwa. Bukan hanya tubuh yang tidak bernyawa. Karena kita adalah berada pada Pulau Nyawa, Pulau Jawa itu sendiri. Tadi semua. Maka dikisahkan sekitar tahun 1340 sampai 1449 itu. Pada saat di Jawa ada Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada. Nah, sementara Prabu Hayam Wuruk menghendaki adalah penyatuan kembali Jawa dan Sunda. Penyatuan kembali Jawa dan Sunda. Maka beliau ingin mempersunting seorang putri yang bernama adalah Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Tadi semua adalah merupakan putri dari adalah Maharaja Linggabuana Prabu, adalah merupakan Raja Galuh, sahabat. Galuh itu sekitar Ciamis, ya. Tadi semua. Tetapi kemudian dibuatlah suatu acara yang nanti menjadi perang Bubat. Kisah perang Bubat ini sudah dibolak-balik oleh Belanda juga. Termasuk adalah apa namanya bunuh dirinya adalah Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi itu. Padahal sebenarnya beliau tidak bunuh diri. Beliau adalah punya seorang guru, mereka melakukan Topo Broto dan mereka melakukan adalah moksa tilem. Moksa tilem itu adalah moksa yang memungkinkan mereka adalah untuk kembali nitis. Maka beliau sempat punya tubuh baru sebetulnya dalam kehidupan adalah alam ini semua. Tapi hari ini peran itu adalah sudah kembali akan ada. Nah, dikisahkan sahabat, maka sebelum dilakukan pernikahan itu, maka ada utusan yang diutus dari Raja Galuh untuk datang ke Majapahit. Tetapi Patih Gajah Mada adalah memandangnya adalah sebagai penyerahan.
Nah, disinilah sesungguhnya terjadi perang Bubat nanti. Yang akhirnya perang Bubat itu adalah Raja Galuh dan seluruh pasukannya adalah hancur lebur, dan diakhiri dengan dikisahkan oleh Belanda adalah Ratu Dyah Pitaloka itu adalah membunuh dirinya. Tidak, sahabat. Beliau adalah seorang putri yang mulia, seorang putri yang hebat. Tidak akan mungkin serendah itu beliau melakukannya. Karena inilah kisah yang sudah dibelokkan oleh Belanda, sahabat. Jadi hari ini para sejarawan, marilah selain kita menelusuri adalah secara purbakala, secara ilmu arkeologi, tetapi barangkali adalah arkeologi hanya menemukan bukti-bukti sejarah. Tetapi hati-hati, walaupun bukti sejarah itu hanya bisa berumur 100 tahun, seperti batu nisan, seperti adalah patilasan-patilasan, itu sebenarnya adalah hanya memiliki kemampuan daya umur 100 tahun dia akan hancur. Tetapi disinilah seriusnya mereka ingin membelokkan sejarah Nusantara. Maka seolah-olah dibuatlah kisah-kisah yang luar biasa. Patilasannya mereka rubah-rubah. Kemudian tempatnya mereka adalah bolak-balik dari semua, sehingga kita kehilangan jejak tentang Nusantara itu sendiri dari semua. Jadi Putri Dyah Pitaloka, sahabat, sesungguhnya adalah beliau adalah Moksa Tilem, sama seperti Prabu Siliwangi sebetulnya. Dan hari ini sebetulnya kembali beliau sudah punya jasad baru sesungguhnya dalam kehidupan yang berbeda. Nah, maka inilah sesungguhnya tentang sosok yang luar biasa dari putri daripada Prabu Wangi adalah dan disinilah juga manuver Gajah Mada yang terlalu berlebihan karena ingin menyatukan, menjadikan satu, sehingga ketulusan yang datang daripada kerajaan Sunda saat itu dianggap sebagai sesuatu adalah penyerahan. Nah, inilah yang menimbulkan terjadinya adalah perang, ya. Jadi yang disebut di lapangan Bubat antara pasukan Mojopahit dan rombongan kerajaan Sunda, ayah sang putri bersama rombongannya adalah meninggal. Untuk menjaga kehormatannya, dikisahkan Putri Dyah Pitaloka ini adalah melaksanakan Moksa Tilem, bukan bunuh diri, yang oleh Belanda dikatakan bunuh diri semuanya. Inilah juga Belanda yang telah merubah kisah Wali Songo. Belanda yang telah banyak merubah tentang kisah kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Belanda yang telah merubah patilasan-patilasan yang ada. Belanda yang telah merubah nama gunung yang pernah ada di tataran Sunda maupun di luar Sunda, sahabat. Tapi hari ini, kata Abah, bahwa portal baru akan dibuka. Artinya bahwa orang-orang yang hebat itu akan kembali Dan inilah sahabat tentang bahkan Abah sampaikan adalah Brawijaya V merupakan Raja Majapahit sebelum kehancurannya Majapahit. Pada zamannya adalah Sunan Ampel, Raden Rahmat, sahabat. Raden Rahmat itu bernama Bun Suiho kalau bahasa Cinanya. Bun itu adalah marga Cina sebetulnya. Bun Suiho. Walaupun itulah beliau punya anak Bun Ak, jadi semuanya Bun Akhwat. Maka sesungguhnya Raden Patah itu adalah masih keturunan Cina sebetulnya. Ada keturunannya. Karena kita ini tidak bisa lepas daripada Cina itu sendiri sesungguhnya di Nusantara ini. Ya, termasuk adalah bagaimana Raden Wijaya merasa bukan berdosa, bersalah telah menggunakan 10.000 pasukan daripada Kublai Khan untuk menghancurkan Kartanegara dari semua. Untuk beliau akhirnya menjadikan raja yang pertama adalah di Mojopahit itu, sahabat. Walaupun secara emosionalnya, secara jiwanya, beliau selalu ingin menyatukan kembali Pulau Jawa. Termasuk adalah rajanya yang keempat adalah Prabu Hayam Wuruk. Demikian pula inilah kisah tentang pernikahan Sunda dan Jawa yang kemudian menjadi mitos adalah bahwa kalau seandainya Sunda dengan Jawa adalah dinikahkan, maka terjadi tidak akan berhasil. Padahal sebetulnya ini adalah mitos yang dibuat oleh Belanda sendiri. Karena kalau Sunda dan Jawa itu adalah kembali satu nyawa. Karena Pulau Jawa ini adalah satu nyawa. Jawa ditulis J, tetapi dulu J itu NY, nyawa. Pulau nyawa, pulau hidup. Tadi semua pulau sumber kehidupan. Maka atau disebut juga dulu adalah Atlantis atau oleh orang Belanda oleh Plato disebut The Lost City, yang beliau mengisahkan tentang sebuah pulau yang gemah ripah loh jenawi, yang sebetulnya juga itu sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kaum Sabah. Maka kaum Sabah itu juga ada di Nusantara yang sekarang peninggalannya di Wonosobo. Sabah itu adalah di Wonosobo. Bahkan kisah tentang Sulaiman dan Balkis hari ini pun peninggalannya ada di Pulau Jawa. Maka itulah beliau punya istana di Jogja, punya istana di Jawa Barat. Sahabat adalah inilah yang hari ini beliau difitnah adalah Nyai Roro Kidul. Itu semuanya adalah sebetulnya juga harus
dipahami tentang kisahnya, yang beliau itu masih hidup hari ini. Tapi dunianya adalah pada dunia dimensi paralel yang berbeda. Tadi semua. Maka hari ini sahabat, ya, jadi kalau menurut Abah adalah apa yang diramalkan oleh apa namanya, maka Abah sudah keliling Nusantara. Ya, bagaimana Abah berkeliling di antara gunung-gunung yang masih hidup adalah di seluruh Pulau Jawa, juga di gunung apa namanya, Gunung Agung di Batur, termasuk Gunung Rinjani adalah di Lombok. Kemudian gunung apa namanya Kinabalu yang ada di Sabah, gunung yang ada di seluruh Nusantara ini semua adalah pada dasarnya adalah bahwa ini kembali harus adalah bersatu dari semuanya. Dan itulah kembali para pemimpin negara, pemimpin bangsa pada saat Indonesia di era tahun 1800-an diawali dengan perang Diponegoro 1825-1830, maka sesungguhnya ini adalah kisah lama yang menjadi kisah baru, tapi kisah baru itu menjadi kisah lama untuk saat ini. Maka yang disebut sekarang itu nanti akan menjadi disebut dulu, tapi yang nanti itu disebut sekarang, tetapi yang dulu itu di waktu dulu disebut sekarang. Maka inilah waktu itu adalah sesungguhnya adalah tiada awal, tiada akhir, karena kehidupan ini adalah siklus. Maka itulah kalau bicara ayam dulu apa telur dulu. Ya, kalau bilang telur dari ayam, bilang ayam ya dari telur. Kalau bilang ahad akan kembali ke ahad. Kalau dibilang muharram akan kembali kepada muharram. Maka itulah Abah bicara tentang tawab itu berputar ke kiri, tetapi ada bagian dohir ada berputar ke kanan. Karena bagian tubuh yang dohir ini adalah harus panah. Nah itulah makanya sekarang ini semuanya sudah tagoyur, semuanya sudah di-upgrade cangkangnya. Tapi hati-hati, ada jebakan teknologi akhir zaman. Kehidupan ini nampak adalah terang benderang secara dohir, tetapi secara hakikat dia adalah kembali pada kegelapan. Maka inilah yang hari ini adalah sampai tahun 2027, maka akan muncul tokoh-tokoh yang hari ini masih sebentar lagi akan muncul, yang sudah lahir, satu lahir tapi masih kanak-kanak. Bahkan Raja Brawijaya V itu adalah dia sudah dewasa hari ini, sahabat. Nah inilah tentang juga Prabu Siliwangi pun demikian, Surawisesa pun demikian. Tapi terserah. Memang bagi orang-orang yang tidak mengerti hakikat ini sulit memahami. Tidak apa-apa. Karena setiap manusia itu punya ilmu dengan kadar sedikit, kadar masing-masing. Masing-masing punya ahlinya. Tadi semuanya. Ilmu fikih ada ahlinya, fuqaha. Ilmu hikmah ada ahlinya, hukama. Ilmu tafsir ada ahlinya, mufasirin. Ilmu hadis ada ahlinya, muhaddisin. Ahli filologi ada ahlinya. Ahli filologi adalah orang yang mampu mendeteksi hari ini oleh Allah didohirkan. Bahkan teknologinya ditingkatkan untuk manusia memahami daripada naskah manuskrip bisa diuji. Hari ini sejak adalah kita menguji banyak manuskrip, maka banyak ahli filologi mengatakan bahwa manuskrip ini palsu. Karena seharusnya manuskrip ini adalah sudah hancur. Bahkan Abah menemukan beberapa manuskrip dari daun lontar. Itu pun ternyata juga palsu dari semua. Ya. Nah inilah sahabat, hari ini adalah namanya, makanya marilah kita mencintai Nusantara, adalah bangunlah jiwanya, hidupkan jiwanya tadi semua. Ini karena pulau nyawa, hidupkan. Maka kalau Jawa ini sudah menyatu lagi tadi semua, maka Abah sering katakan bahwa keberhasilan Nusantara ini akan kembali menjadi satu kalau hari ini adalah akan ada presiden dari suku Sunda. Ya, Abah bukan masalah kesukuan. Apakah di periode ini atau di periode yang akan datang. Pada saat itu terjadi, maka itulah kenapa Sumpah Ronggowarsito itu adalah tentang Sumpah Jayaboyo itu adalah sudah selesai, sudah habis, dan kita sudah saksikan semua presiden itu adalah wong Jowo semuanya. Ya, 7 presiden itu ke-8 adalah punya terah Jowo dari semuanya. Walaupun yang ke-8 ini terah Jowonya, nah ini masih agak bercampur dari semuanya. Tapi tidak apa-apa, sahabat, karena ini sebuah proses belajar kepada Nusantara. Maka hari ini kembali lagi, ya, karena Abah tadi hanya menjawab tentang apakah benar suku Sunda dan suku Jawa itu tidak boleh menikah. Hati-hati, itu mitos. Itu adalah perbuatan yang dilakukan Sonokorgronya semuanya. Itulah salah satu proses Depide et Impera. Demikian pula tentang adalah kenapa di Nusantara ini dihujani dengan ilmu-ilmu fikih, sahabat. Sebetulnya kalau kalian mengerti tentang sejarah, itu adalah karena yang paling mudah diadu domba adalah tentang khilafiyah, tentang adalah waidah-waidah dalam ilmu fikih. Karena kita punya budaya yang berbeda. Setiap budaya itu adalah memiliki kearifan lokal sendiri. Pada saat fikih itu datang. Nah inilah sebetulnya. Jadi kita juga memahami fikih. Maka itulah kenapa Buya Hamka
adalah pada saat saya dulu masih mahasiswa, saya ingin bertemu beliau. Saya tanya, Buya, kenapa Buya izinkan bahwa di Padang itu wanita adalah lebih didahulukan daripada laki-laki? Itu tentang budaya, sahabat. Maka seolah-olah bahwa ada budaya patriarkalistik ada di Batak, budaya materialistik adalah di Padang. Semua. Sementara Quran mengatakan perempuan adalah seharusnya mendapatkan bagian adalah separuh daripada laki-laki, tetapi di Padang itu justru adalah wanita-wanita adalah lebih didahulukan. Makanya di Padang itu adalah rumah adat yang tidak boleh dijual belikan. Inilah sesungguhnya tentang budaya. Dan Nusantara ini dengan 1.200 bahasa, dengan tidak kurang dari 880 suku, dengan lebih 17.000 pulau, tapi dunia tercengang dengan lihat Nusantara. Karena satu-satunya negara di dunia adalah dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang berbagai macam cara oleh mereka lakukan. Dari sisi budaya, dari sisi agama, dari sisi politisasi agama, dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak bisa diadu domba. Walaupun produk-produk mereka yang datang ke sini, contohnya adalah khilafah. Khilafah adalah satu produk yang ingin menghancur leburkan Nusantara. Yang tadi semua. Karena inilah perbedaan ulama-ulama Nusantara, sahabat. Dulu saya ada kedatangan seorang, maaf ini mungkin agak sedikit, karena kalau menurut Abah jawabannya sudah sederhana. Pertanyaannya sederhana, apakah pernikahan itu adalah sesuai dengan agama ataukah mitos? Maka Abah jawab mitos. Ya, karena itu dibuat oleh Belanda. Nah, inilah yang tadi saya diskusi dengan tempo hari dengan seorang tokoh pembaharu, sahabat. Dulu Abah itu sering adalah diskusi dengan Pak Jawas, adalah seorang tokoh pembaharu. Sampai pernah di Radio Roja, ya tadi semua kita diskusi tadi semua. Dan apa yang Abah sampaikan kepada beliau, saya bilang, Ustadz, nanti Ustadz mengharamkan menyolatkan mayit di dalam masjid, nanti tubuh Ustadz akan disolatkan. Oh enggak, saya bilang, Ustadz kan udah meninggal, mana tahu. Nah, gitu. Ternyata beliau disolatkan di dalam masjid. Dan juga beliau termasuk melarang tidak boleh jenazah itu adalah dinaikkan ambulan. Harus naik kurung batang, dan kurung batangnya itu tidak boleh masuk dan ternyata beliau pun pindahkan jenazah yang dikuburkan di Bogor, dibawa dengan mobil ambulan dari semua. Nah inilah sahabat, cara pandang para Wahabi ini menganggap bahwa Pancasila ini bukan Quran. Inilah saya bilang hebatnya ulama Nusantara dulu. Inilah hebatnya adalah budaya Nusantara dahulu dari semuanya. Tanpa menyebutkan adalah agama, tanpa menyebutkan apapun, tetapi sesungguhnya jiwa Al-Quran itu sudah ada pada Nusantara, terutama ada di Pulau Jawa ini. Saya tanya kepada dia, Ustadz tahu kebun bambu? Tahu. Tadi semua. Apa yang ditanam di kebun bambu? Dia bilang bambu. Nah, Ustadz tahu nggak ayakan? Tahu. Dia bilang. Ustadz tahu nggak boboko? Tahu. Ustadz tahu nggak asupan? Tahu. Dia bilang. Kalau saya tanya, kalau kan selalu ditanya oleh mereka itu tidak ada dalam Al-Quran. Nah, inilah termasuk Pancasila itu kata dia tidak ada dalam Al-Quran. Saya tanya dia balik. Sekarang anggaplah Al-Quran itu kebun bambu dari semua. Anggaplah bahwa yang disebut ayakan, yang disebut boboko, yang disebut dengan asepan, apakah itu Ustadz mengakui dia bambu atau bukan bambu? Bambu. Nah, sekarang saya tanya, apakah boboko, asepan itu ada di kebun bambu? Oh, dia bilang tidak ada. Inilah Pancasila itu ada dalam Al-Quran. Tapi penerapannya, ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada pada Al-Quran. Persatuan Indonesia itu adalah, persatuan manusia itu adalah ada dalam Al-Quran. Termasuk kepemimpinan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Cuma sekarang sayang, manusia adalah bukan dipimpin oleh hikmah, tetapi adalah sebuah demokrasi, demos kratos, yang justru adalah tidak demos tadi semua. Tetapi adalah demokrasi yang kebablasan. Ngomong seenaknya. Itu bukan demokrasi. Tapi karena harus kepemimpinan. Itulah Al-Quran. Maka saya bilang 5 sila dalam Al-Quran itu. Seumpama boboko. Seumpama asupan. Seumpama. Tidak ada di kebun bambu. Tidak disebut di Al-Quran. Tapi kenyataannya. Dia adalah merupakan produk daripada bambu itu sendiri. Kenapa harus dibuat ayakan? Boboko, asupan. Karena banyak manusia tidak bisa menggunakan bambu. Banyak manusia tidak bisa membuka Al-Quran. Maka Al-Quran dibentukkan dalam pemahaman yang lebih umum, tetapi isinya tidak keluar daripada. Maka itulah negara kita. Tidak perlu menjadi khilafah. Tidak perlu menjadi negara Islam. Tapi yang sing penting adalah bagaimana hukum adalah inna dina indallahil Islam itu diterapkan. Bukan hanya sebatas mengakui agama Islam. Tetapi tidak pernah melakukan aslamah dan salimah. Nah inilah cara pola pikir sahabat sesungguhnya. Inilah hebatnya para pendiri bangsa itu. Maka membuatlah ketuhanan.
adalah yang Maha Esa. Karena dia mengerti bahwa yang ada di Nusantara ini adalah, maka dulu kata Abah, adalah pada saat Budi Utomo itu berdiri 1908, Yong Ambon, Yong Minang, Yong Solebes, di situ ada Yong Kristen, Yong Katolik, Yong Protestan, semuanya adalah Yong Hindu, Yong Buddha, seolah-olah menjadikan satu, yang nanti akan melahirkan sumpah di tahun 1928, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, sahabat. Yang nanti pada saat sudah dibuatlah oleh PP3K, Panitia Persiapan Kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah membuat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka mengerti bahwa segala apa yang terjadi ini semua bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan ilmu, bukan dengan kehebatan amal, tapi dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Atas, di situ ada bahasa dengan dan atas. Anda cek nanti di pembukaan, atas berkat, bukan dengan. Nah, disinilah antara hukum ba, ada ba ma'iyah, ba isti'anah. Para pendiri bangsa tidak menjadikan Allah itu jadi alat, tetapi adalah disinilah sama seperti dengan adalah mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan nama Allah yang rahmat, tapi atas nama Allah. Nah, inilah yang akhirnya nanti para pendiri bangsa ini menjadikan adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah menjadikan bendera, menyatukan adalah giroh spiritual yang ada. Nah, inilah yang mereka bingung. Yaman bingung, mereka hanya 4 suku perang. Afghanistan sampai hancur karena mereka perang. Demikian pula adalah Sunni dan Syiah yang ada di Mesir, Husni Mubarak hancur. Demikian pula Sa'ad al-As'ad adalah yang ada di Suriah. Demikian juga Sunni dan Syiah yang akan menghancurkan. Demikian pula Saddam Hussein dihancurkan karena isu Sunni dan Syiah. Libya, Muammar Gaddafi juga karena isu Sunni dan Syiah. Inilah sahabat, hati-hati. Nusantara pun sekarang diadu domba dengan isu Sunni dan Syiah sebetulnya. Dan Abah sudah cerita tentang Sunni dan Syiah ini muncul pada saat Muhammad adalah meninggal. Kemudian Sa'ad bin Ubadah dibisiki seseorang tentang Rijalul Ansor yang seharusnya menjadi pemimpin setelah kaum Muhajirin menjadi pemimpin. Mulailah disitulah perang, seolah-olah perang dingin para 4 sahabat itu sendiri, sahabat. Jadi nggak ada bedanya. Di sana pun begitu. Inilah hebatnya Zionis. Di Nusantara dipecah belah dengan isu-isu tadi. Sejarah yang dibulak-balik. Kisah kerajaan yang dibulak-balik. Termasuk tidak boleh menikah suku Sunda dan Jawa. Ini karena mereka tidak ingin menyatukan. Demikian pula sahabat, kisah Khulafaur Rasyidin itu. Maka Abu Bakar bersama Umar seolah-olah berseteru dengan Fatimah dan Ali dari semuanya. Yang inilah yang barangkali juga kita harus sekarang ini adalah waktunya untuk kita terbuka. Maka hari ini kata Abah, kalau kalian bersumber daripada catatan buku, verifikasi bukunya. Kalau semuanya bersumber dari catatan kitab gundul, verifikasi. Karena kitab gundul sudah digunakan alat oleh mereka. Mereka mengerti kelemahan orang Nusantara. Karena kebiasaan adab mereka yang hebat pada guru-gurunya yang menggunakan kitab kuning dan gundul itu, itulah juga dijadikan pintu oleh Senokor Gronya saat itu untuk merubah sahabat. Dan kenapa? Kemarin saya diskusi dengan beberapa kiai yang membawa 2 kitab. Ada Sulamut Taufik dengan versi yang berbeda. Bah, kenapa ini? Termasuk kitab Fathul Bari. Ada Fathul Bari dengan sanad yang berbeda di dalamnya. Kenapa Bah bisa begini? Dari semua. Inilah saya bilang tadi. Inilah bahwa kita ini adalah diadu domba dari semua. Maka Abah mengajak kepada sahabat-sahabat kiai-kiai pondok pesantren, terutama hari ini juga kiai NU-nya, jangan seperti adalah burung merpati yang dilempar jagung dengan tambang itu. Sesungguhnya kalian diberikan nyaman dari semuanya. Ayo, hari ini adalah waktunya kita untuk bangkit. Wahai sahabat-sahabatku di PBNU, sahabat-sahabatku yang merasa dirinya adalah mencintai kehidupan, mencintai Allah dan Rasulnya, marilah kita kembalikan pada budaya Nusantara yang hebat ini semuanya. Maka itulah Bung Karno berkata, marilah berislam tanpa harus menjadi Arab. Marilah kita menjadi Buddha yang baik tanpa harus menjadi orang Cina. Dan marilah kita adalah menjadi Hindu yang baik tanpa jadi orang India, sahabat. Setiap negara punya budaya. Dan budaya itu luhur. Maka orang yang menghargai budayanya tidak akan pernah bisa dihancur leburkan oleh siapapun. Karena dan sekarang kita ini telah dicabut akar budaya itulah. Maka kemarin ada seorang penulis yang datang ke Abah memberikan buku. Untuk Abah memberikan komen adalah di bukunya. Dia bilangkan sekarang ini berada pada generasi yang pintar, generasi cerdas, generasi adalah Gen Z, tetapi adalah jiwanya padat. Betul saya bilang tadi, kamu cerdas. Maka Abah siap memberikan kata pengantar di buku itu. Karena ini adalah buku pencerahkan. Walaupun saya bilang tadi, kamu pasti akan banyak yang nyerang. Tidak usah takut, sahabat. Menyampaikan kebenaran itu. Tidak usah kamu takut sejengkal pun. Kalau untuk demi kepentingan, kebahagiaan,
kebersamaan, persatuan. Nah inilah yang harus dibangun, sahabat. Sebetulnya Abah kemarin sampaikan, kenapa sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu menggunakan rantai emas, yang satu bulat, yang satu kotak. Karena seolah-olah dalam bentuk kalung. Karena kehidupan ini hanyalah berputar semuanya. Ini adalah, maka di dalam lagu Indonesia Raya yang awal, sesungguhnya adalah kita akan hidup abadi di tanah air kita ini. Maka siapa yang mencintai negerinya, mencintai tanahnya, mencintai udaranya, mencintai apinya, mencintai segala apa yang ada di sini, maka tak satupun bangsa di dunia yang bisa mengadu domba kita. Sampai hari ini tidak ada perang saudara di kita. Walaupun hari ini banyak orang-orang didatangkan ke sini mengatasnamakan apakah FPI, HTI, semuanya adalah, kalian cek kantor-kantornya mereka itu adalah di Inggris semuanya. Ya, tadi semua Ahmadiyah di Inggris kantornya, HTI di Inggris kantornya. Hampir-hampir juga Rizik Syihab dan jadikan adalah pada saat mereka masih dibiayai. Tapi hari ini sudah selesai perjalanannya. Tinggal orang Nusantara sekarang adalah untuk bangkit mencintai bangsanya, negaranya, sejarahnya. Nah, buat sejarawan semua, jangan percaya kepada buku, jangan percaya kepada hanyalah ahli-ahli rohani yang bisa melakukan, mengundang mereka semua untuk menguji, menganalisa tentang kebenaran dari persejarah itu. Karena sekarang ini banyak sejarah yang sudah ditulis, pelakunya sebenarnya masih hidup, bahkan sudah kembali nitis kembali. Mereka yang nolak itu semua. Ya, sahabat, inilah yang harus dipahami tentang kehidupan ini. Terserah panjenengan semua, tapi Abah akan membawa. Marilah, kembalikan, karena inilah ibu pertiwi, ibu kita, ibu yang sesungguhnya, yang melahirkan seluruh tubuh kita ini semua. Dari sinilah narunnya, hawaun, maun, turabunnya. Siapa yang mencintai tanahnya, airnya, anginnya, apinya, cahayanya, mataharinya, maka dia akan direspon oleh buminya sendiri. Tapi siapa justru yang mencintai negeri orang lain dari semua, maka dia akan berhadapan dengan energi yang ada adalah di negerinya sendiri, sahabat. Mohon maaf atas kurangan sekali lagi, Mas Andri, dan juga siapa Mas yang Didin, ya ada yang akan menikahkan putrinya antara Sunda dan Jawa. Jangan dengar tentang mitos, itu mitos ya, karena semuanya itu ada kisahnya dari tadi, kerajaan Galuh dan kerajaan Majapahit, antara kerajaan Prabu Hayam Wuruk dengan Prabu Wangi di Sunda, yang nanti menjadi perang bubat. Disitulah sesungguhnya orang Sunda tidak mau direndahkan orang Jawa. Maka itulah, marilah kita sama-sama, tidak boleh saling merendahkan. Dari semua Hono Coroko Doto Sawolo Hana Caraka Data Sawala. Maka tulisan Sunda dan tulisan Jawa adalah memiliki akar bentuk yang sama. Bahkan kalau kalian melihat Gunung Padang, sesungguhnya adalah hieroglif di Mesir. Semua tulisan-tulisan Romawi mirip-mirip, tulisan-tulisan India kuno mirip-mirip. Semuanya adalah tulisan Jawa dan Sunda. Itulah awal tulisan yang ada di dunia ini. Mohon maaf semua, mari kita cintai negara kita. Marilah kita, karena sampai 2027, kamu mau masuk ke dalam sistem atau kamu terlempar dari sistem. Kamu masuk ke dalam kehidupan orbit Nusantara atau keluar dari orbit Nusantara. Maka itulah kenapa kaum Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud ditenggelamkan, termasuk juga Atlantis. Tapi hari ini akan mulai kiamat. Dari mana kiamat itu muncul? Maka Abah sampaikan, karena Nabi sudah menyampaikan dari mulai mengeringnya kesadaran tentang Nusantara. Kesadaran tentang Nusantara. Muncullah dukhon. Dukhon itu kabut dalam pikiran. Itulah sengaja dibuat itu tadi oleh Belanda untuk dukhon. Maka muncullah Ya'juj wa Ma'juj, baik dan buruk dalam kehidupan Nusantara ini. Menolak suku ini, menolak suku ini. Inilah yang akhirnya melahirkan Dajjal, memandang satu mata kebenaran, tapi tidak mampu menyaksikan kebenaran. Maka disitulah hari ini Dajjalnya sudah turun, maka Imam Mahdinya akan turun. Hidayah yang datang dari kolbunya. Itulah bibit-bibit tauhid yang hari ini sedang bertunas. Alhamdulillah wa syukurillah, abasyatu menyirami seluruh Nusantara. Maka sekarang melekatlah, ibaratkan telur itu. Sudah mulai ayam itu keluar bulu. Sudah mulai di dalam telur itu keluar paruh. Sudah mulai di dalamnya ada kehidupan. Di telur ayam itu tinggal menunggu adalah kebangkitannya. Menetas ayam itu atas nama adalah kebahagiaan Nusantara, kejayaan Nusantara. Maka bibit tauhid, pohon-pohon itu sekarang sudah mulai bertunas dari semua. Samrohnya sudah tinggal menunggu samrohnya saja. Secara syariatnya sudah mulai bertumbuh. Maka inilah yang hari ini adalah yang disebutkan nanti. Setelah Dajjal, muncul Al-Mahdi, muncullah tadi sifat adalah Isa, kelahiran Isa kembali, mulailah
saling mengasihi, menyayangi warga Nusantara, sudah lagi tidak memandang suku, bangsa, agama, warna kulit, maka disitulah Isa itu lahir, sahabat. Nah, disitulah gerbang awal kiamat, bangkit, kebangkitan kembali. Indonesia emas tahun adalah 2045. Kalau kita mau mengikuti prosesnya, kalau tidak, berarti kita akan kembali tenggelamkan sebagaimana kaum Sabah, sebagaimana Mesopotamia, Babilonia, Bani Ad, Bani Samud, Atlantis adalah, dan kita harus menunggu lagi untuk adalah masa periode berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.